Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini saya mau menjelaskan terkait dengan biologi molekuler. Apa sih itu biologi molekuler? Saya itu berusaha mencari jalan bagaimana nih supaya orang awam juga paham apa sih serunya biologi molekuler. Nah, saya mau menggunakan, masak ya, kita semua mungkin suka makan, tapi mungkin kita perlu lihat bukan makanannya, tapi bagaimana sih orang masak untuk buat makanan tadi itu ya. Izinkan saya share screen. Share screen. Oke, kita lihat. Oke, ya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil suatu resep masakan ya, suatu buku gitu ya. Buku itu isinya penuh dengan banyak sekali resep. Nah, tentu dari banyak halaman itu ada mungkin satu terkait dengan bagaimana cara membuat mie goreng Jawa. Nah, kalau ini diikuti instruksinya dengan baik, pesan-pesannya itu dicatat dengan baik, diterjemahkan dengan benar. Nah, makanya kita bisa punya apa yang disebut dengan mie Jawanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali ke konsep, apa sih biologi molekuler itu, ini anggapannya seperti ini. Kalau kita lihat buku resep itu kan tebal ya, dia, penuh dengan informasi gitu kan dan biasanya sampulnya memang sangat kuat. Nah, akan tetapi kalau kita mau masak, buku itu kan harus sayang-sayang. Kenapa? Karena kalau kita bawa ke dapur, itu nanti akan rusak, makanya biasanya kita ambil kopiannya saja, ya kopian saja, catatannya, bahkan kadang-kadang kita transkripsikan. Nah, itu misalnya kalau kita mau masak, bagian burger ya, kita ambil saja halaman yang relevan dengan burger, kita tanda kutip, kita fotokopi atau kita transkripsi, dengan tangan misalnya, dan kita akan punya nih namanya apa yang disebut halaman khusus bagaimana untuk membuat burger, karena kita lagi mau buat burger. Nah, kalau ini diikuti dengan benar, maka nanti burgernya akan keluar gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita, dalam bahasa biologi molekuler, apa yang kita sebut dengan buku resep ini adalah DNA, itu genom. Karena DNA itu membawa banyak sekali resep, no bukan resep ya, tapi resep tentang kehidupan. Warna kulit kita, warna mata kita, tinggi badan kita, semua yang terkait dengan, bawaan kita ya sejak lahir. Nah, dari buku resep itu kita akan tentu, melakukan transkripsi ya, melakukan transkripsi sehingga kita bisa, mendapatkan pesan, yaitu pesan RNA. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam tubuh kita ini ya, ada mata. Nah, bagaimana itu resep membuat mata gitu kan. Nah, itu kita ambil, halaman yang terkait lalu kita catat di sini ya. Jadi ininya tetap utuh, genom tetap utuh, kita ambil catat terkait dengan misalnya untuk membuat mata ya, membuat mata kita. Nah, tapi ini kan baru hanya resepnya saja, baru pesannya saja ya, pesannya saja. Tentu, ini yang kita harapkan adalah betul-betul terjadinya ini dalam hal ini burger ya, bukan mata, gitu ya. Jadi nanti supaya terbentuk, suatu produk. Nah, produk dalam biologi itu adalah protein. Jadi informasi alurnya itu selalu dari DNA sebagai buku dari tentang kehidupan, tentang, makhluk hidup itu, tentang manusia. Lalu dari DNA itu yang seragam di seluruh sel kita semua, akan tetapi tentu ada mata, ada jantung, ada kulit, ada rambut gitu kan. Nah, itu masing-masing ada pesan, ada halaman terkait pesan tadi itu. Ya, ada mRNA di sini. Dan mRNA itu mudah terdegradasi, ya, mudah terdegradasi dan demikian kalau misalnya protein dia juga pasti akan punya waktu paruh, dia akan hilang. Nah, bagaimana supaya tampil lagi karena bukunya masih utuh nggak ada masalah. Ya, kita ambil saja nanti halaman yang terkait gitu kan, nanti kita buat transkripsinya, lalu kita buat, macam-macam protein yang kita inginkan. Nah, itu adalah alur dari sisi apa yang disebut konsep dasar dari biologi molekuler, bagaimana dari DNA ditranskripsikan menjadi mRNA dan ditranslasi menjadi protein. Nah, kalau misalnya kita lihat ini adalah transkripsi, isinya adalah, instruksi bagaimana membuat burger. Ini adalah burgernya. Tetapi dari transkripsi ini, dari apa yang dari kita transkripsi ini bagaimana menjadikan, burger yang enak dan, apa namanya, mengenyangkan, tentu ada satu tahap, ada satu proses, ada seseorang, ada sesuatu yang melakukan bagaimana menerjemahkan, eee, tulisan-tulisan ini, instruksi ini. Katakan harus menggunakan 3 sendok makan. 3 sendok makan ukurannya seperti apa gitu yang diperlukan. Makanya di sini ada seorang chef, ada seorang tukang masak. Jadi tukang masak ini dia tidak mengambil dari bukunya, dia ambil dari potongan resep, halaman yang tertentu saja, yang relevan. Nah, di sini dia akan berusaha menerjemahkan bagaimana instruksi ini terjadi supaya nanti hasilnya seperti seperti ini. Nah, kalau
misalnya dalam konteks biologi saya ambil contoh, katakan ini adalah resep untuk membuat protein yang sangat penting dalam kesehatan kita yaitu insulin. Insulin adalah enzim yang tugasnya untuk mengatur konsentrasi gula darah. Ya, jadi kalau kita konsumsi makanan, gula yang akhirnya terbentuk itu tidak boleh terlalu lama berkeliaran di darah, harus segera diserap. Dan inilah fungsi dari insulin. Nah, ini adalah insulinnya. Lalu bagaimana caranya supaya insulin ini terbentuk dari resep ini? Makanya tadi perlu chef, perlu ada tukang masaknya. Nah, siapakah tukang masaknya? Jadi anggap saja ini adalah messenger RNA-nya, ya, informasi tentang bagaimana ini pesan ini untuk membuat tanda kutip burger tadi itu, ya, atau insulin dalam hal ini. Nah, tukang masaknya siapa? Inilah namanya ribosom. Nah, jadi di sini sekarang kita kenal ada yang namanya ribosom. Jadi kalau sekali lagi ini adalah mRNA yaitu mRNA tentang gen insulin ya, lembar resepnya dan itu kan harus ada yang menerjemahkan. Nah, proses menerjemahkannya ini dilakukan oleh ribosom. Maka informasi dari mRNA ke protein nanti ya, ke insulin itu ada yang menerjemahkan. Di sini namanya translasi di sini. Ya, translasi. Nah, ketika informasi ini dibaca, nanti ribosom akan memasak ini semua dan menerjemahkan apa tadi informasinya dan jadilah apa yang disebut dengan protein gitu. Nah, jadi ini proteinnya di sini, protein insulin yang kita harapkan. Nah, kita ketahui sebagian dari kita mungkin karena menderita diabetes tipe 1 dia harus mendapatkan injeksi insulin secara rutin gitu kan. Nah, sumber insulin dari mana? Sumber insulin itu dibuat oleh pankreas, jadi organ dalam sistem digestif kita, ya. Dan disitulah nanti akan banyak sekali insulin yang terproduksi. Nah, tapi ada kalanya ada orang-orang yang karena ada kelainan, ya, misalnya autoimun, pankreasnya ini ternyata diserang oleh tubuh kita sendiri, oleh imunitas kita sendiri, sehingga dia tidak mampu lagi memproduksi insulin, sehingga mereka butuh insulin dari luar. Nah, pertanyaannya dari mana sumber insulinnya, gitu kan? Apakah mengambil pankreas manusia? Itu namanya kanibal, tentu tidak ya. Nah, dari mana sumber insulin yang paling banyak? Dari babi. Jadi sejak 1920-an orang sudah mulai berusaha mencari solusi, mencari sumber dari insulin ini dan ternyata babi adalah hewan yang cukup dekat dengan manusia, tapi masalahnya harus mendapatkan sekitar 4,5 ton ya pankreas, kelenjar pankreas dari babi untuk bisa mendapatkan berapa banyak? Untuk mendapatkan setengah kilo insulin. Nah, ini tentu sangat tidak efektif. Bayangkan sebanyak ini ya kelenjar yang diperlukan, diproses secara manual seperti ini isinya nih daging-daging babi di sini ya. Nah, kelenjar dari babi, kelenjar pankreas babi. Nah, ini menjadi masalah tentu. Tentu dari segi umat Islam, babi adalah barang yang haram. Memang dalam hal ini ketika orang tidak mendapatkan insulin, dia juga bisa itu mendekati kematian ya. Maka dalam hal kedaruratan ketika tidak ada pilihan lain, ini bisa dipahami. Akan tetapi dengan teknologi, kita sekarang bisa berpikir begini. Jadi kalau kita lihat memang antara insulin dari babi dan insulin dari manusia itu mirip sekali gitu ya, ada kemiripan yang luar biasa. Nah, tapi tentu idealnya bisa nggak kita tidak lagi menggunakan insulin dari babi, tapi kita gunakan insulin manusia. Tapi bagaimana caranya? Masa kita harus mengkanibal sama manusia gitu kan? Nah, itu tidak mungkin. Nah, tapi ada caranya dengan biologi molekuler, yaitu apa? Karena kita sudah mengetahui protein insulin manusia ini dengan teknik biologi molekuler di tahun 70-an, kita sekarang bisa mengisolasi gennya, kita bahkan bisa mengisolasi messenger RNA-nya ya, yang memberikan pesan bagaimana instruksi membuat insulin ini. Lalu bagaimana nih kita lakukan setelah kita mengetahui mRNA dari insulin manusia ini? Ini nanti kita minta bantuan bakteri. Karena apa? Karena tukang masaknya tadi ribosom itu juga dimiliki oleh bakteri. Jadi ribosom itu sifatnya banyak ya, banyak yang punya kecuali virus. Kalau virus dia tidak punya ribosom, maka dia harus minta tolong sama makhluk hidup yang lain. Tapi makhluk hidup seperti bakteri dia punya ribosom. Nah, kalau misalnya ini kita kirim pesan tadi ini ya, pesan genetik ini ke bakteri, lalu bakteri dia akan segera mengembang biak. Jadi kita kembang biakkan dia dalam suatu dalam flask gitu ya, dan bakteri itu kan replikasi cepat. Setiap 20 menit dia bereplikasi. Dan akhirnya apa? Dia menunjukkan banyak sekali insulin. Nah, insulin yang terproduksi inilah yang akhirnya kita packing, kita masukkan ke jarum suntik untuk digunakan rekan-rekan kita yang memang membutuhkan insulin.
Baik, disitulah cara bagaimana biologi molekuler itu bisa membantu misalkan masalah manusia, terutama dalam masalah kesehatan. Dan kini dalam konteks vaksin banyak sekali temuan-temuan inovasi di biologi molekuler sehingga kita juga bisa mulai mendapatkan vaksin yang relatif cepat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu sampai lagi. Ahmad Utomo, Molecular Biologist Independent. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.